Audio Jungle. Film dilanjutkan, akhirnya mereka sampai di Okinawa dan langsung aja main ski di gunung es. Mereka sangat menikmatinya. Ada yang sudah jago, ada pun yang masih cupu macam Takasu dan berakhir jatuh. Tak lama si Aisaka tiba-tiba menabrak ke arah si Takasu. Dia tidak menggunakan papan ski, dia niat serodotan karena kagak bisa main ski. Terus Takasu meminta Aisaka untuk belajar ke si Kitamura. Nampak mempunyai masalah sama dia karena sewaktu tahun baruan mereka bertemu di kuil dan minum bareng. Semua itu dia kagak cerita sama si Takasu. Sementara itu si Kihara berniat pengen naik kereta gantung bersama si Kitamura. Cuma di situ si Noto menghalanginya dengan alasan yang tidak masuk akal. Ditambah lagi si Kitamura yang kagak peka, jadinya ribut dah di antara mereka berdua. Mungkin dia maksud hati menjaga kalau si Kitamura itu cuma buat si Aisaka. Sesudahnya mereka makan terlebih dahulu. Cuma di situ Takasu kepikiran dengan kejadian tadi, jadi dia pura-pura pergi ke toilet. Ketika lagi merenung datang si Kushieda. Dia mengikutinya, dia ngomongin pasal kejadian si Kihara. Dia kagak ngerti maksud si Noto menghalangi si Kihara yang mau berduaan sama si Kitamura. Terus dia mengeluarkan jepitan yang sebenarnya itu dari si Takasu yang diambil sama si Aisaka. Aisaka udah memberikan kepada si Kushieda, cuma Takasu berasa kurang puas. Terus dia merenung kalau sekarang apapun dia berjuang hasilnya tetap sama. Kushieda tidak punya perasaan kepadanya. Tak lama teman-temannya datang melihat si Takasu udah tidur duluan. Alhasil Takasu dikerjain dah, jadinya ketahuan kalau dia belum tidur. Teman-temannya merasa aneh sama Takasu. Akhirnya dia cerita kalau Takasu suka sama si Kushieda. Udah dari setahun yang lalu. Terus kemarin dia ditolak sebelum dia menembaknya. Teman-temannya langsung mau membantu dan memutuskan ke kamar cewek-cewek. Namun kagak ada orang di sana. Mereka memanfaatkan buat mengulik sesuatu. Tak lama si Aisaka masuk. Pas lagi minum, minumannya jatuh dan dilap pula pakai handuknya, yang membuat si Takasu kesal. Terus yang lainnya pada datang, Aisaka auto ditarik. Cewek-cewek itu mencari keberadaan si Aisaka. Setelah kejadian si Kihara waktu siang, kini si Ami menyindir si Kushieda, yang baru aja nolak si Takasu. Ami melihatnya ada yang janggal sama si Kushieda, yang pura-pura kagak punya rasa sama si Takasu. Dia yang dari tadi diocehin langsung mengeluarkan amarahnya. Dia udah kagak peduli mau digimanain pun. Alhasil teman-temannya memisahkannya dan meminta maaf. Sesudahnya mereka keluar dan yang ngumpet pada keluar juga. Besoknya Takasu melihat si Ami yang sedang sendirian. Dia merasa bersalah. Dia mungkin penyebab dari si Kushieda menolak si Takasu. Dia pura-pura gak tahu kalau semalam mereka ribut sama si Kushieda. Tak lama muncul si Asaka dan Kushieda menabrak si Ami sampai terpongkeng macam itu. Dia marah-marah walaupun udah minta maaf kalau itu kagak sengaja, tapi dia nganggep kalau itu balasan dari yang semalam itu. Mulai emosilah keduanya, alhasil adu jotos lah di sana. Jepitan yang dikasih si Takasu terpental dan si Aisaka langsung mengambilnya. Terus mereka dipisahin sama gurunya. Setelah kejadian itu si Aisaka jadi entah kemana. Mereka sedang mencarinya. Takasu udah cemas. Nah si Kushieda mau mencarinya. Alhasil mereka berdua pun mau ikut juga. Ketika dicari, Takasu melihat ada jepitan punyanya di jurang sana. Karena penasaran dia coba turun dan benar saja ada si Aisaka di sana. Dia terjatuh ketika mau mengambil jepitan tersebut. Dia yakin orang yang nolongin di saat seperti ini adalah Takasu. Kali ini dia kagak bisa bohong sama perasaannya sendiri kalau dia suka sama si Takasu. Singkat cerita, Takasu ngelindur ketika pas pelajaran berlangsung dan menyebut nama Aisaka. Auto malu dah dia. Semenjak selesai Dharma Wisata, si Aisaka kagak pulang ke apartemennya. Katanya dia pindah ke rumah emaknya. Terus Takasu meminta bantuan Kitamura untuk mengaku kalau Kitamura yang nolongin si Aisaka waktu itu. Setelah mau pulang, si Haruta dan Noto mengajak Takasu makan, supaya kagak keinget Aisaka terus. Mereka pergi ke sebuah ramen gitu. Nah setelah lama menunggu dan masuk, ternyata karyawannya adalah si Kushieda. Mereka kaget, ditambah pedagangnya barbar banget kayak gitu. Sesudahnya mereka pulang, Takasu masih kepikiran dan cemas tentang keberadaan si Aisaka. Pas di rumahnya mereka berdua meeting keluarga tentang masa depan si Takasu yang masih simpang siur.
Emaknya pengen Takasu itu lanjut kuliah. Cuma di sisi lain si Takasu pengen ngebantuin emaknya kerja. Maksud dari orang tua mumpung si Takasu pinter, dia bisa melanjutkan kuliah gak macam emaknya, jadi jangan khawatir. Besoknya Kushida memberikan perkembangan tentang Aisaka yang katanya tinggal bersama emaknya yang sangat baik. Dan dia bisa tenang di sana. Terus datang si Ami yang nampak cuek banget. Dia sedikit menyindir si Takasu di sana lalu dia pergi. Kushida langsung menyusulnya. Nampak seperti biasa dia ngumpet dekat mesin minum. Dan Kushida menakut-nakutinya. Ami masih galau dengan kehidupannya saat ini. Sebenarnya kedua orang ini udah calon-calon disakiti sama laki-laki. Karena kagak peduli dengan ocehan Kushida, dia langsung pergi. Lalu Takasu ditanyain lagi tentang masa depannya yang masih belum tahu. Gurunya menyuruh diteruskan, cuma balik lagi. Takasu bukan orang kaya, walaupun ada beasiswa dia nampak kagak mau. Ini seperti mereka menekan si Takasu buat kuliah. Pulangnya Takasu dapat surat kalau emaknya kerja di tempat yang baru. Dia benar-benar berusaha buat anaknya. Ketika Takasu lagi belajar, dia keinget dengan jepitan yang dia mau kasih sama si Kushida. Terus dia membawa barang-barang yang sia-sia yang kagak jadi dikasih sama orangnya. Tak lama ada yang mengetuk pintu, dia nyangkanya itu emaknya. Nampak ternyata itu adalah Aisaka. Auto langsung histeris. Dia ke situ bukan mau ngapa-ngapain, dia mau pulang lewat jendela buat bisa masuk ke kamarnya. Dia ditawarin ini itu kagak mau. Dikala Takasu mengkhawatirkannya, Aisaka malah masih membahas kedekatan Takasu sama si Kushida. Takasu berusaha supaya Aisaka bisa di sini dulu, tapi dia tetap mau pulang. Ditolonglah sama si Takasu. Dia berterima kasih udah mencari si Aisaka waktu itu. Terus si Takasu berbohong kalau yang menggendongnya itu adalah si Kitamura. Lantas si Aisaka sedang mendengarnya. Esoknya Aisaka mulai sekolah lagi dan ngebanyol sama teman-temannya. Gurunya memberitahu kalau sebentar lagi hari Valentine. Murid-murid pada lupa yang membuat si ibu marah. Sementara si Haruta kini seperti udah tobat. Dia mentingin belajar daripada ngasih coklat. Terus Takasu dan Aisaka disuruh ke ruang wawancara. Mereka berdua belum mengumpulkan formulir buat tujuan mereka selanjutnya. Takasu masih mikir-mikir padahal emaknya udah nyuruh buat kuliah. Cuma gimana lagi kalau Takasu sebenarnya mau bantu kerja. Kalau si Aisaka dia kagak ngasih karena dia kagak perlu kerja. Karena dia udah kaya dan gak butuh belajar juga. Semuanya dikembalikan kepada mereka-mereka yang akan menentukan ke depannya. Kalau udah tahu bisa dikumpulkan di kantor. Aisaka nampak kagak peduli dengan gituan. Lalu merubahnya menjadi pesawat. Dia masih belum bisa memprediksi ke depannya. Bahkan saat ini dia masih belum paham sama dirinya sendiri. Yang dia inginkan sekarang jadi orang normal dan merasakan jatuh cinta. Sesudah si Takasu milih kerja, pas mau dikasih ke kantor, di sana ada si Ami yang nampak sedang debat sama kepala sekolahnya. Lalu dia pergi. Takasu disuruh untuk mengejarnya. Pas di loker sepatunya jatuh, sama si Takasu langsung dilempar jauh-jauh dan meminta penjelasan apa yang sudah terjadi tadi. Katanya dia disuruh dipoto menggunakan baju biasa buat pamflet. Cuma dia bentar lagi kagak sekolah di situ lagi. Karena para penguntit akhir-akhir ini udah kagak kelihatan. Sebenarnya dia mau di situ. Di sisa-sisa waktu sekolahnya, cuma dengan keadaannya dan hatinya yang sekarang tidak memungkinkan buatnya. Tak lama dia dapat telepon dari Aisaka. Kalau emaknya sakit, alhasil dia langsung aja pulang dan merawatnya. Takasu akan izin ke tempat kerjanya. Takasu merasa bersalah di sana dan dia mau keluar dulu. Tak pikir panjang si Aisaka mengikutinya sampai mau ketabrak mobil. Dia terus ditahan di sana sampai akhirnya dia gak tahu mau gimana melihat emaknya kayak gitu. Dia macam laki-laki yang membebankan orang tua. Aisaka menyuruhnya buat jangan khawatir akan hal itu. Lalu dia pergi ke tempat kerja barunya emaknya. Dia meminta maaf emaknya kagak bisa masuk padahal Valentine-nya besok. Dan juga kagak ada gantinya. Alhasil Aisaka dan Takasu bakalan membantunya juga. Besoknya mereka mulai bekerja di sana. Takasu masih malu-malu. Tak lama datang si Haruta bersama cewek. Mereka nganggep kalau itu kakaknya. Tapi ternyata itu pacarnya. GG sekali. Pantesan kemarin dia bijak di kelas. Terus datang juga si Noto, dia masih jomblo aja nih. Nampak masalahnya sama si Kihara belum kunjung selesai. Malah kini macam ada benih-benih cinta.
Tak pikir panjang karena kagak ada yang beli, Aisaka menelpon si Ami buat membeli coklatnya itu. Tapi dianya kagak mau, dipaksa-paksa pun dia kagak mau juga. Sampai akhirnya ketika orang lain pada datang dan melihat si Ami beli di situ, jadinya rame dah. Singkat cerita mereka selesai dan mencapai target. Jadi sisanya bisa dibawa pulang. Aisaka berencana mau bikin coklat buat temannya. Selepas pulang, dia mencoba bikin sendiri di rumahnya. Besoknya barulah dibagiin sama Ami, Kusieda, Takasu, dan yang paling spesial adalah si Kitamura. Dia berterima kasih udah menggendong ketika di gunung itu. Nah di sana Kusieda yang melihat kejadian itu kalau ceritanya kagak sesuai. Alhasil si Kusieda langsung aja dia jujur apa adanya. Kalau yang menggendongnya itu adalah si Takasu. Di situ terjadi adu cekcok, Aisaka serba salah. Dia berusaha menutupi perasaannya demi supaya Kusieda bisa deket sama si Takasu. Tapi endingnya seperti ini, walaupun si Kusieda udah merelakan tapi dia tetap kagak enak. Lalu pergi. Kini giliran Takasu bakalan kayak gimana? Akhirnya dia memutuskan untuk mengejarnya. Mereka berdua berpencar berlawanan arah. Cuma sayangnya Aisaka udah ke loker. Kusieda jujur aja kalau dia sebenarnya suka sama si Takasu. Dia rela tidak dapat si Takasu demi Aisaka yang lebih membutuhkannya dibandingkan dia. Pas nyampe loker dia udah kagak ada di sana. Dikira Kusieda nangis yang ternyata シエダいさっき転んだんだよね。 pas di UKS mereka berdua ngobrol terlebih dahulu pasal hadiah jepitan yang Takasu mau kasih. Kusieda pikir kalau itu hadiah dari Aisaka. Dia kagak tahu karena hadiahnya ada di rumahnya, si Kusieda tidak mau menerimanya. Terus disemangatin untuk mengejar si Aisaka lagi. Nampak Kusieda sedih banget sebenarnya. Di sisi lain Aisaka yang mau kerja paruh waktu di sana udah ada si Takasu. Takasu udah memprediksi kalau Aisaka bakalan ke sana. Aisaka meminta kalau dia kabur lagi, Takasu harus mengejarnya. Singkat cerita malamnya pas mau pulang mereka bertemu emaknya masing-masing yang langsung marah-marah. Aisaka yang disuruh pulang dan emaknya Takasu yang merasa dibohongi. Takasu bohong kalau dia tidak akan bekerja, buktinya sekarang dia kerja. Emaknya meminta buat fokus belajar. Langsung aja Takasu ngotot kalau dia udah lelah belajar. Takasu udah macam jadi pelampiasan emaknya untuk menebus kekurangan si emak yang kagak kuliah. Lalu mereka berdua pergi. Setelah di jembatan Aisaka menceritakan emaknya yang sekarang. Emak dia kini udah menikah lagi dan punya anak yang tinggi. Ditambah lagi sekarang emaknya lagi hamil lagi. Aisaka mungkin kagak cocok kalau tinggal bersama emaknya itu. Sedangkan si Takasu merasa kalau dia udah membebani emaknya. Terus dia berpikir kalau misalnya dia kagak lahir ke dunia ini, pasti emaknya kagak kerepotan. Lantas Aisaka marah akan hal itu. Buktinya si Takasu sekarang ada. Terus dia didorong dah ke bawah. Nah si Takasu di sana ngomong dalam 2 bulan ke depan dia bakalan 18 tahun. Pada saat itu mereka akan menikah. Lantas Aisaka juga menjatuhkan diri. Ketika mau mengungkapkan perasaannya, ada telepon masuk dari Kitamura. Kalau emaknya Aisaka lagi nyariin mereka berdua, alhasil mereka dikirim ke rumah si Ami. Tumben-tumbenan dan langsung disuruh ganti baju. Cuma di situ si Takasu aja yang belum ganti. Ami pengen tahu kalau si Takasu benar-benar menyukai si Aisaka. Pas udah ngomong, Ami merasa tenang. Tak lama si Kitamura dan Kusieda pun datang. Terus Aisaka dan Takasu ngomong rencana mereka selanjutnya yaitu mau kawin lari katanya. Lantas pada kaget dengernya, awalnya pada gak setuju. Cuma karena emang yakin akhirnya Kusieda, Ami dan Kitamura memberikan jalan buat mereka berdua. Ngasih duit dan tempat tinggal. Sesudahnya mereka pulang. Nampak Kusieda kagak mau pulang dulu yang ternyata dia nangis-nangis. Kagak kuat mendengar mereka mau nikah siri. Padahal dia udah ikhlas. Setelah itu mereka berdua memutuskan buat mengambil barang-barangnya di rumah masing-masing sebelum keberangkatan. Pas Takasu masuk, nampak emaknya udah tidur. Nah di sana terdapat jam milik kakeknya dan surat untuk Takasu supaya bisa ke rumah kakeknya. Besoknya mereka siap buat berangkat. Di sisi lain si Haruta sangat senang dikasih coklat sama pacarnya. Ampe kagak mau dimakan tuh coklat. Sementara itu si Kusieda terus berolahraga demi melupakan masalah yang dia hadapi saat ini.
Setelah lama berjalan menggunakan kereta, akhirnya Takasu dan Aisaka sampai di rumah kakeknya, yang nampak dia baru pertama kali datang ke situ. Singkat cerita, emaknya juga nyusul ke rumah orang tuanya. Nampak dia waktu datang udah nangis-nangis. Dan orang tuanya ngomong kalau dia udah membesarkan Takasu dengan sangat baik. Ternyata alasan dia ke sana itu karena dijahili sama Aisaka, supaya dia bisa bertemu dengan orang tuanya, yang udah lama kagak ketemu. Nampak dia kelihatan seperti masih kecil ketika berhadapan dengan orang tuanya. Terus ketika Takasu mau mandi, dia ngobrol sama emaknya dulu. Akhirnya terungkap kalau emaknya itu hamil di luar nikah dan si laki-lakinya kagak bertanggung jawab. Namun emaknya pengen menjaga si Takasu ini. Pantesan anaknya kagak manggil emaknya dengan sebutan ibu, malah nama. Tapi emaknya itu berhasil merawat Takasu sampai sebesar itu. Terus Aisaka dan Takasu dibuat tidur bareng gitu karena mereka bakalan menikah ini. Lalu Takasu mulai berpikir kalau semisal kawin lari itu harus dipikirkan lagi. Kali ini Takasu pengennya bisa meminta persetujuan dari keluarganya Aisaka terlebih dahulu. Walaupun bakalan lama, tapi Takasu bakalan menunggunya. Terus di situ mereka melakukan simulasi kawin ceritanya. Begitulah pokoknya. Besoknya mereka memutuskan buat pulang ke rumahnya. Di perjalanan mereka berdua merasakan kehangatan di sepanjang jalan. Setelah lama berjalan, akhirnya nyampe. Aisaka diajakin buat makan malam bareng. Secara dia juga bagian dari keluarga. Cuma dia mau ganti baju dulu. Walaupun ada emaknya, dia bakalan memberanikan diri. Pas ia masuk ke rumahnya, nampak kagak ada siapa-siapa di sana. Terus dia membuka pesan dari emaknya, yang mana emaknya itu mengkhawatirkan si Aisaka. Dengan begini, dia mengambil keputusan untuk berani dan tinggal bersama emaknya. Sejak saat itu si Aisaka kagak ke rumah Takasu lagi. Dan pas di sekolah pun gurunya memberitahu dari ibunya Aisaka kalau dia memutuskan buat pindah bersama emaknya. Lantas pada kaget semua, terutama teman-teman dekatnya. Ketika di luar, si Kusieda langsung menamparnya karena datang tidak membawa Aisaka. Dia punya alasan kenapa kagak memaksa dirinya buat mempertahankannya. Dia ngirim surat yang membuat si Takasu percaya. Setelah itu Takasu mengecek kamarnya yang masih berantakan. Dan passwordnya pun lupa Aisaka bawa. Di album kenangan terselip foto Aisaka dan Takasu. Tak lama si Aisaka mengirim pesan dan juga foto kepada Takasu. Dan juga ke teman-teman yang lainnya. Besoknya si Kusieda meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sisi lain di kelas nampak heboh sama pesan yang dikirim Aisaka. Cuma maksudnya kagak ngerti. Yang dikirim itu langit yang terdapat bintangnya di sana. Di situ Kusieda menjelaskan maksud dari foto tersebut. Setelah itu mereka berencana buat memberikan kenang-kenangan kepada si Aisaka. Mereka semuanya mencari kamera di gudang. Nah si Ami merasa kalau dirinya banyak berubah ketika bertemu dengan Aisaka dan yang lainnya. Kali ini dia mau bersikap seperti biasa aja. Agak mau pura-pura jadi orang dewasa. Tak lama Kusieda menemukan kameranya. Dan langsung aja dipoto bersama. Nampak Kitamura barbar mulu. Singkat cerita mereka udah menyelesaikan 3 tahun di bangku SMA. Udah saatnya mereka ke jenjang selanjutnya. Nah di sana Takasu melihat ada si Aisaka di kelas 2 dulu. Pas disamperin dia kagak ada. Karena tahu dia ada di lemari, dia membukanya dan ternyata benar adanya. Dan inilah anime yang mau nikah kagak jadi dan selesai dah. Menurut kalian gimana jalan cerita anime ini? Menurut Mimin ini lumayan menarik kalau kalian emang suka romance yang mungkin beda dari yang lain dan gak ngebosenin juga alurnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.